TKI asal Prabu Muli, Sumatera Selatan meminta pertolongan pemerintah untuk dipulangkan dari Singapura tempatnya bekerja. Berkas perkara dugaan pemerasan dengan tersangka Kadisnaker Trans Sumsel nonaktif dan asistennya lengkap segera disidangkan. FIFA Matchday Jepang dan Bali agenda padat menanti timnas putri Indonesia. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Berkas perkara dari tersangka Deliar Marzuki, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel nonaktif dan asisten pribadinya Alex Rahman dinyatakan lengkap. Kedua tersangka dugaan pemerasan dokumen K3 tersebut akan segera disidangkan. Penyidik Kejari Palembang telah menyelesaikan berkas perkara dugaan pemerasan investor dalam izin penerbitan dokumen layak keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dengan tersangka Kadisnaker Trans Sumsel nonaktif Deliar Marzuki dan asisten pribadinya Alex Rahman. Berkas perkara kemudian diserahkan ke pengadilan. Dengan lengkapnya berkas, dua tersangka akan segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang. Jaksa penuntut umum pun telah mempersiapkan administrasi sidang. Tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti terkait perkara OTT di Disnaker Trans Provinsi Sumsel ya. Di sana ada penyerahan tersangka, dua orang tersangka itu dengan inisial DM dan AL. Saat ini keduanya ditahan di Rutan Pakco ya, itu selama 20 hari ke depan, terhitung dari kemarin ya, sampai 20 hari ke depan. Oke, itu kapan dilimpahkannya? Rencana dilimpahkannya hari ini, hari Jumat tanggal 14 Februari. Kuasa hukum tersangka menegaskan menghormati proses hukum yang berjalan, sedangkan untuk pembuktian akan dilakukan di persidangan. Jelas kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan, mengenai pembuktian nanti akan dibuktikan di sidang. Deliar Marzuki dan Alex Rahman sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejari Palembang atas dugaan pemerasan investor atau perusahaan dalam pengurusan dokumen K3. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. TKI asal Prabu Muli, Sumatera Selatan yang bekerja di Singapura minta dipulangkan usai di media sosial viral. Hal tersebut lantaran TKI perempuan itu meminta berhenti dari pekerjaannya karena dipaksa kerja penuh waktu namun dipaksa mengganti kerugian 26 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat. Salah satu video viral di media sosial memperlihatkan seorang TKI asal kota Prabu Muli meminta pertolongan pada pemerintah untuk dapat dipulangkan dari Singapura. Sambil menangis, TKI perempuan ini mengungkapkan kesedihannya karena tidak betah dan dipaksa mengganti uang sebesar 26 juta rupiah. TKI tersebut bernama Puspa Dewi yang baru bekerja di Singapura pada Januari 2025 melalui jalur non-prosedural. Ia diantar salah satu agensi dan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diantar ke majikannya. Di tempat kerja pertama, Puspa dipekerjakan penuh waktu, sehingga membuatnya tak betah dan ingin berhenti, namun diminta membayar kerugian. Puspa akhirnya dipindahkan ke tempat lain, namun tetap meminta dipulangkan. BP3MI Sumsel menyatakan telah berkoordinasi dengan Pemkot Prabu Muli dan KBRI di Singapura mengenai pemulangannya serta memastikan penanganan biaya dari Pemkot Prabu Muli. Dia kebetulan majikannya yang kedua ini dia tidak ada masalah, karena yang bermasalah itu di majikan pertama dia nggak tahan bekerja, terlalu full time, tidak kurang waktu istirahat dan lain-lain, tapi dia tetap kekeh ingin pulang sampai ingin mengakhiri hidupnya seperti itu. Jadi pihak kami dan pihak pemerintah Kota Prabu Muli ingin bertindak cepat supaya hal buruk pun jangan terjadi ya. Kita tetap ingin fasilitasi untuk memulangkan PN yang bersangkutan. Sebuah informasi yang beredar kan bahwa yang bersangkutan ini pergi ke Singapura melalui agensi yang ilegal, itu seperti apa Bu?
Nah di sini perlu diusut nanti setelah yang bersangkutan pulang aja ya, karena yang bersangkutan perlu karena kan informasinya masih minim, nanti biar pihak yang berwajib yang mengusut. Ada rencana dilaporkan ke polisi, Bu? Sepertinya seperti itu. Assalamualaikum. BP3MI Sumsel juga akan menyelidiki agen yang memberangkatkan TKI tersebut. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah setempat dan pemerintah Indonesia semuanya, tolong pulangkan saya ke Indonesia. Meminimalisir kecelakaan lalu lintas, Saudara, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang menggelar Operasi Keselamatan Musi 2025. Operasi menyasar pengendara tanpa kelengkapan dan melanggar rambu lalu lintas. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang Jumat 14 Februari 2025 pagi menggelar Operasi Keselamatan Musi 2025 di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Operasi tersebut menyasar pengendara yang tidak memakai helm, melawan arus, berkendara motor lebih dari 2 orang, dan pengendara yang dalam pengaruh alkohol, serta tidak membawa kelengkapan kendaraan. Dari razia itu, polisi melakukan penilangan puluhan motor dan mobil. Hari ini kita melaksanakan rangkaian kegiatan Operasi Keselamatan Musi 2025, di mana kegiatannya kita dari Satlantas Polrestabes Palembang bergabung dengan Dinas Dishub, kemudian Jasa Marga, Pol TNI, Pol PP, dan dari Bapenda. Operasi Keselamatan Musi 2025 merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi seluruh pengguna jalan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya, Saudara, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Arman Purwanto, pria pelaku kekerasan yang sengaja membakar wanita di Bandar Lampung, akhirnya berhasil ditangkap saat kabur ke wilayah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Aksi pelaku dilakukan terhadap korban pada Senin malam lalu. Saat itu, korban sedang mengendarai sepeda motor di kawasan Jalan Sultan Agung Wai Halim, Bandar Lampung. Tiba-tiba dihadang oleh pelaku dan langsung menyiramkan bahan bakar minyak hingga membakarnya. Saat diperiksa, pelaku menyebut sempat terlibat cekcok dengan korban yang bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat hiburan malam. Pelaku merasa sakit hati dan kecewa lantaran cintanya ditolak oleh korban yang merupakan ibu 2 anak dan statusnya masih memiliki suami. Di tempat dia kerja atau di luar tempat kerja? Tempat dia kerja. Apa tempat dia kerja? Di kafe ya? Kafe. Ya. Nah itu kenapa Mas itu Mas mereka ngelakuin itu? Kecewa. Kenapa Mas? Alasan lebih detailnya? Ditolak. Jadi memang udah rencanain dulu beli pertalite ya? Enggak. Spontan. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Enrico Donald Sidauruk membenarkan motif pelaku dipicu sakit hati karena cintanya ditolak korban. Penangkapan pelaku dilakukan kurang dari 24 jam setelah menerima laporan polisi. Motifnya antara korban dengan pelaku saling kenal. Sementara kemungkinan ada rasa kecewaan atau tidak sukaan dengan korban. Seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 187 ayat 2 KUHP atau pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. SY, seorang ibu rumah tangga warga Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, harus berurusan dengan polisi lantaran aksinya mencuri perhiasan emas.
Perhiasan seberat 20 gram senilai 27 juta rupiah dicuri pelaku di sebuah toko emas dengan modus berpura-pura membeli dan memanfaatkan situasi pegawai toko yang lengah karena sedang membuatkan nota penjualan. Pelaku berhasil ditangkap setelah menjual kembali emas tersebut ke tempat toko yang dicurinya. Saat diperiksa, pelaku mengaku nekat melakukan aksi pencurian lantaran terbentur ekonomi sejak sang suami bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Alhamdulillah berhasil kita melakukan penangkapan karena yang bersangkutan sendiri menjual kembali di toko emas tersebut melalui temannya. Jadi karena toko emas ini curiga membaca kwitansi yang pernah dikeluarkan dan ada barang yang dibawa kabur. Setelah itu langsung melaporkan ke kepolisian karena sebelumnya kami sudah melakukan olah TKP sehingga langsung kami datang ke TKP melakukan interogasi dan berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP dan 472 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. CCTV di area parkir Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar, Lampung Selatan ini merekam aksi brutal belasan orang mengeroyok satu pria. Korban yang tampak tak berdaya berusaha mundur untuk menghindari serangan, tetapi pukulan bertubi-tubi tetap menghujaninya. Tak hanya itu, seorang pria berbaju coklat tampak akan mengeluarkan benda dari balik bajunya yang diduga senjata tajam. Rekan korban yang berusaha melerai justru ikut menjadi sasaran pukulan kelompok tersebut. Korban Suherman mengungkapkan bahwa saat kejadian, ia sedang berada di parkiran motor untuk mengerjakan pembuatan marka jalan. Tiba-tiba, sekelompok orang datang dan langsung menyerangnya, bahkan memukul kepalanya dengan botol. Diduga insiden pengeroyokan ini dipicu oleh perselisihan terkait pengalihan pengelolaan parkir di RSUD Bob Bazar Kalianda. Kelompok yang diduga berasal dari vendor lama tidak terima dengan perubahan pengelola parkir yang baru. Akibat kejadian ini, Suherman mengalami luka di kepala dan merasakan nyeri di sekujur tubuh, sehingga harus menjalani perawatan di unit gawat darurat rumah sakit. Ia juga menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk melaporkan aksi pengeroyokan yang dialaminya. Mereka nggak terima bahwa parkir ini diambil alih oleh saya. Dan saya pun tidak serta-merta ngambil alih itu, nggak serta-merta. Ini melalui prosedur yang saya lakukan. Di belakang ini, saya ini udah nggak karuan, ini sakit semua. Tadi saya sempat mual juga, tapi nggak sampai muntah. Nggak tahu, saya tahu udah di sini. Ada yang bawa senjata tajam, Bang? Saya nggak ngelihat, tapi ada yang mau nyabut tadi. Tapi abang tahu? Saya lupa orang. Humas RSUD Bob Bazar mengaku tak mengetahui secara pasti apakah pengeroyokan itu terjadi lantaran perebutan parkir atau bukan. Namun, ia jelaskan pihak rumah sakit memutus kontrak pengelolaan parkir dari vendor lama karena beberapa alasan. Yang saya ketahui, kemarin itu kan ada komunikasi katanya dari PT Agung sama pihak vendor BUMD ya, untuk meminjam, sewa pinjam alat yang parkir itu, yang box-box, portal-portal itu. Nah, cuman ya kami juga nggak tahu nih kok kemarin dicabut kan itu. Ya kalaupun apakah itu buntut dari itu keributan hari ini, ya kami juga nggak tahu. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda dijaga ketat oleh polisi guna mengantisipasi kericuhan kembali terulang. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Kapal Hisap Produksi atau KIP Satria Anugrah alami kebocoran saat sedang beroperasi di perairan Teluk Kelabat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Insiden tersebut terjadi Selasa petang lalu. Hingga Rabu malam, para awak kapal belum berhasil melakukan perbaikan. Belum ada informasi resmi penyebab kebocoran yang dialami kapal tersebut. Para ABK pun akhirnya menghubungi tim SAR untuk dievakuasi. Sebanyak 15 orang terperangkap di dalam kapal saat mengalami kebocoran tersebut. Secara manajerial dari perusahaan,
bahwa kemampuan kan pada saat kondisi di awal mengalami kebocoran dan kemudian kru menghubungi dari pihak security atau keamanan dari PT Timah, sehingga kita yang tim yang kita ada di Blinyu yang sudah kita deploy atau yang berada di tahun ini sudah kita tempatkan di sana, mendapatkan informasi dengan cepat dan mengkoordinir, mensinergikan rencana operasi SAR yang dilaksanakan, sehingga kita mengerahkan juga ada kapal milik PT Timah yang kita gunakan untuk mengevakuasi terhadap kip yang mengalami kebocoran. Sehingga 15 orang kita dapat evakuasi ke dermaga Mantung dengan kondisi selamat. Di bulan-bulan terutama kondisi Imlek ini, masyarakat diimbau untuk selalu melakukan pengecekan berkala sebelum melakukan aktivitas di laut, serta memperhatikan alat keselamatan agar tetap aman saat berada di laut. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, saudara. Usai jeda, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami saudara dan saatnya kita melihat sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. Riko Syaputra, petani asal Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, terpaksa berurusan dengan polisi setelah nekat membobol warung di wilayah setempat. Pelaku yang merusak gembok pintu warung leluasa menguras berbagai barang berharga seperti ponsel, uang tunai, dan rokok. Hingga pemilik warung merugi mencapai 20 juta rupiah. Polisi kini tengah berupaya mengejar seorang rekan pelaku yang kini diketahui kabur ke negara Malaysia. Di hadapan polisi, pelaku mengakui nekat membobol warung demi kebutuhan sehari-hari. Beserta tim opsional Masjid Bandis telah menangkap terduga pelaku inisial RS di Desa Talangrasau di rumahnya. Kemudian pelaku juga sudah mengakui perbuatannya bahwa dia mencuri di Desa Talangrasau bersama satu rekannya yang saat ini masih DPO. Kemudian terduga temannya ini juga setelah kita lacak sudah kabur ke Malaysia. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Bengkulu Utara, sementara rekannya kini dalam pengejaran. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Suasana mencekam terjadi saat tim gabungan Polres Rejang Lebong dibantu Brimob dan Ditres Narkoba Polda Bengkulu menggerebek sarang narkoba di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Tampak anggota bersenjata lengkap dan kendaraan taktis dikerahkan ke lokasi penggerebekan serta pengamanan. Lokasi ini sendiri memang sudah jadi target operasi polisi karena kerap kali tersangka narkoba yang ditangkap mengaku mendapat barang haram tersebut dari bandar di wilayah ini. Selain menjadi sarang peredaran narkoba, lokasi ini juga jadi tempat permainan judi. Dari penggerebekan, polisi mengamankan 10 orang pelaku bersama barang bukti narkoba, alat hisap, mesin permainan judi, hingga senjata tajam. Saat ini untuk Kapolsek TUT di backup Koramil dan juga Brigif, ya, kemudian juga para kades, tokoh masyarakat, agama, juga pemuda masih standby di lokasi, ya, untuk mencoba menggalang daripada masyarakat di sana, ya, dan sebagainya. Jadi kita tetap menggalang dan memelihara harkam tipes di sana. Kemudian kami masih standby-kan 1 batalion Brimob, ya, di Polsek Sindang Kelingi, antisipasi terkait pasca penindakan. Meski sudah diamankan, pihak kepolisian dibantu Koramil dan pemerintah desa setempat masih bersiaga di lokasi. Selain itu, anggota Brimob juga masih disiagakan di Polsek Sindang Kelingi mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.
Setelah cukup lama menunggu alokasi gas LPG subsidi 3 kg dari Kementerian ESDM, Provinsi Bengkulu akhirnya menerima ketetapan alokasi gas tersebut untuk tahun 2025. Di tahun ini Bengkulu mendapat kuota sebanyak 56.137 metrik ton. Jumlah ini meningkat sekitar 3.000 metrik ton dari tahun lalu, yakni sebanyak 53.000 metrik ton. Meski begitu, alokasi yang didapat jauh berkurang dari usulan yang diminta Pemprov Bengkulu sebanyak 78.000 metrik ton. Pemprov sendiri memastikan kuota tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sepanjang tahun 2025, termasuk memenuhi kebutuhan di hari-hari besar keagamaan yang biasanya kebutuhan gas LPG meningkat. Ini justru naik lagi kan menjadi 56.000 metrik ton. Artinya kita memprediksi bahwa kebutuhan masyarakat Provinsi Bengkulu ini akan cukup sampai dengan akhir tahun dengan kuota yang diberikan ini. Gitu. Dan itu sudah memperhitungkan hari-hari besar keagamaan ya, dan hari-hari besar libur lainnya yang memang kadang-kadang memang membutuhkan ekstra order. Masyarakat diminta untuk tidak panik dan membeli gas LPG subsidi sesuai kebutuhan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Memasuki awal bulan Februari 2025, wilayah Bengkulu diperkirakan sudah melewati puncak musim penghujan. Perakirawan BMKG Stasiun Fatmawati Bengkulu menyebut puncak musim penghujan terjadi pada periode Oktober hingga akhir Januari. Meski sudah melewati puncak musim penghujan, namun curah hujan beberapa waktu ke depan masih cukup tinggi di hampir seluruh wilayah Bengkulu, terutama di waktu malam hari. Hal ini dikarenakan adanya faktor gelombang osilasi yang mempengaruhi pergerakan ekuator sehingga merambat ke beberapa daerah. Selain itu, masih adanya siklon dan fenomena MGO di wilayah Bengkulu juga jadi penyebab masih tingginya curah hujan saat ini. Curah hujan masih tinggi, tapi cenderungnya menurun ya, menuju nanti bulan Februari, Maret, April, dan Mei, trennya menurun. Walaupun tergolong masih di atas normalnya. Ini musim penghujan ini diperkirakan sampai bulan apa? Ya, ini masih termasuk puncak-puncak musim hujan. Maksudnya artinya sudah lewat puncak musim hujannya, tapi trennya lebih menurun ke arah penurunan curah hujan. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan selalu memantau informasi yang dikeluarkan BMKG. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Pencuri dengan memecahkan kaca mobil terekam kamera pemantau sebuah masjid di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku beraksi saat pemilik mobil tengah sholat maghrib. Akibat insiden itu, tas korban berisi dokumen penting dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian dengan pecah kaca terjadi di depan Masjid Kejati Sumsel di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang pada Rabu 12 Februari 2025 sore. Dalam rekaman itu, kedua pelaku lebih dulu mengamati isi dalam mobil diparkir. Setelah mengetahui ada barang yang ditinggal dalam mobil, pelaku cepat memecahkan kaca mobil dan mengambil barang di dalamnya. Pelaku lalu kabur. Menurut keterangan penjaga masjid, saat itu pelaku melakukan aksinya, pemilik mobil tengah sholat maghrib. Pas selesai sholat, dia balik ke mobil, Sudah posisi pecah kacau gitu? surat aja. Surat ya? Uang atau benda-benda berharga ada nggak dia cerita? Isinya kurang tahu. Yang tahu katanya tas sama surat katanya. Yang dipecah kaca depan nih, bagian sopir ya? Iya. Yang belah depan nih? Iya. Belum diketahui apakah korban sudah melaporkan peristiwa itu ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, motor seharga 36 juta rupiah milik seorang mahasiswa di Palembang hilang dicuri di salah satu rumah kos. Dari rekaman kamera pemantau terlihat pencurian dilakukan oleh dua pelaku.
Pelaku pencurian terlihat memindahkan satu motor milik seorang mahasiswa yang tengah terparkir di salah satu rumah kos di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 13 Ulu, seberang Ulu 2, Palembang. Setelah berhasil dipindahkan, pelaku kemudian merusak kunci motor. Aksi ini dilakukan dua pelaku yang satu lainnya menunggu di luar. Setelah motor menyala, pelaku kabur dengan motor curiannya. Laporkan apa ini? Kehilangan motor. Oh, motor tuh diparkirkan di mana? Di Kos Anugrah, Lorong Pulau 13 Ulu. Oh, itu kejadian jam berapa itu? Jam 10.46 hari Rabu. Oh, itu kosan tuh ada pagarnya nggak? Tidak ada. Oh, itu kok bisa masuk pelakunya? Dibuka. Dia pelakunya ada dua orang, yang satu motor beat, yang satu melaksanakan pengambilan motor tersebut. Oh, pagar tuh dirusak dengan cara apa? Gemboknya Enggak, pagarnya cuma ditutup. Pagar geser. Nah, motor kita dikasih kunci tambahan nggak waktu itu? Kemarin tuh ada tapi nggak dipasang. Oh, nggak dipasang. Motor apa kita hilang? Motor CRF. Berapa itu kerugian kalau dihitung? 36 juta. M. Rizky Al-Habsi, pemilik motor, menerangkan saat pencurian terjadi kondisi lingkungan sepi dan ia tengah bersama temannya di kamar. Menurut Rizky, aksi pencurian sudah sering terjadi di lingkungan tersebut dan membuat resah para mahasiswa. Insiden ini sudah dilaporkan Rizky ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dinas Pendidikan Sumatera Selatan memastikan efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di provinsi ini. Penghematan dilakukan tanpa mengurangi kegiatan yang berkaitan langsung dengan layanan dasar pendidikan. Jadi target itu adalah suatu sales, takdirnya. Sektor pendidikan menjadi salah satu bagian yang terkena efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD tahun 2025. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan menegaskan beberapa anggaran yang dipangkas yakni perjalanan dinas serta agenda yang bersifat seremonial. Untuk kegiatan yang terkait langsung dengan layanan dasar pendidikan tidak terganggu. Kami mengikuti arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi, terutama adalah dari perjalanan dinas. Lalu kemudian juga mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Tetapi kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan layanan dasar pendidikan tetap akan berlangsung seperti itu dan tidak ada penyesuaian anggaran. Disdik Sumsel akan melaksanakan instruksi Presiden tersebut dan masih menunggu petunjuk lainnya dari kementerian ataupun pemerintah pusat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Satu minibus menabrak median jalan di Jalan Basuki Rahmat, Palembang, Sumatera Selatan. Proses evakuasi minibus yang mengalami kerusakan memakan waktu tak kurang 2 jam dengan kendaraan derek dishub. Kecelakaan diduga karena pengemudi mengantuk. Satu minibus menabrak median jalan di Jalan Basuki Rahmat, Palembang pada Kamis 13 Februari 2025 siang. Minibus juga menabrak pohon yang berada di median jalan tersebut hingga roboh. Salah satu juru parkir yang berada di lokasi kejadian mengungkapkan, kecelakaan tunggal itu terjadi saat kondisi lalu lintas tengah lengang dan minibus yang hendak menuju ke arah simpang Polda Sumsel menabrak median jalan. Di dalam minibus ada pengemudi dan 1 penumpang. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun minibus mengalami kerusakan, dievakuasi dengan kendaraan derek dishub selama 2 jam. Dugaan sementara pengemudi minibus mengantuk. Tadi pohon itu mati itu. Tuh, aku juga pernah ngalamin itu. Ada mobil lain, Pak. Anu gede sepi. Ngelai mobil itu apa mau mana, Pak? Ngelai mobil. Sepi Pak jalan ini. Oh. Karena pas sepi. Minibus tersebut kemudian dibawa ke pos laka Pak Jo Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sementara itu, seorang pria ditemukan meninggal dunia di halaman samping musola area SPBU di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dugaan sementara, pria tersebut meninggal karena sakit. Area salah satu SPBU di Sukarami, Palembang ramai setelah ditemukan tubuh pria yang tergeletak dan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jasad pria belakangan diketahui bernama Putu Yuwana Wintang, 57 tahun, ditemukan salah satu petugas SPBU tepat di samping musola. Putu dikenal warga sekitar tak memiliki tempat tinggal. Polisi yang datang ke lokasi lalu membawa jasad Putu ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan. Kapolsek Sukarami Palembang menyatakan sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang terakhir kali melihat Putu mencuci pakaian di toilet SPBU. Dugaan sementara Putu meninggal dunia karena sakit akibat ditemukan sejumlah obat-obatan di dalam tasnya dan tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh Putu. Untuk saat ini masih sementara berdasarkan dari keterangan keluarga dan dari obat-obatan yang kita dapat, kemungkinan dikarenakan sakit. Karena di tanda-tanda kekerasan atau apapun di tubuh korban almarhum tidak kita temukan. Untuk barang-barang masih lengkap, HP, kemudian dompet, semuanya masih lengkap, ada semua. Jenazah Putu kemudian diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, cupcake kini menjadi pilihan favorit sebagai bingkisan di momen spesial termasuk saat Hari Kasih Sayang. Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang perajin memanfaatkan momen ini dengan membuat cupcake karakter berbentuk bunga. Permintaan pun meningkat hingga 50%. Tak hanya bunga atau coklat, cupcake juga bisa menjadi pilihan hadiah bagi kerabat, teman atau orang tersayang pada 14 Februari. Ria Rista, 36 tahun, perajin kue di Palembang melihat peluang ini dengan menghadirkan cupcake karakter berbentuk bunga berwarna cerah sesuai tema hari spesial. Menurut Ria, setiap momen seperti Valentine atau Hari Ibu, permintaan meningkat drastis. Banyak yang memesan cupcake karakter, cake mini, hingga cheesecake. Harganya bervariasi mulai dari Rp20.000 per satuan hingga Rp175.000. Di rumahnya yang juga dijadikan tempat usaha, Ria bersama asistennya mulai menyiapkan bahan-bahan seperti mentega, gula pasir, telur, dan tepung. Semua bahan dicampur, diaduk lalu dimasukkan ke dalam cup sebelum dipanggang hingga matang. Setelah cupcake dasar siap, Ria menggunakan keahliannya untuk membentuk karakter bunga sesuai permintaan pelanggan. Warna merah dan merah muda menjadi pilihan dominan yang banyak dipesan. Ria menggunakan fresh cream agar teksturnya lembut, seperti es krim dengan tingkat kemanisan yang pas. Hal ini yang membedakan rasa cupcake-nya dengan yang lain. Jadi biasanya kalau untuk yang hari spesial nih kayak Valentine's Day atau yang Hari Ibu atau yang lain-lain, nah ini nih yang kebanyakan biasa dipesan, bisa naiknya sekitar 50% dari yang biasa diorder. Salah satu pelanggan, Ayu Desminta, mengaku menyukai cupcake buatan Ria karena cita rasanya yang unik serta bisa dipesan sesuai keinginan. Bisa custom, harganya terjangkau juga. Bagi yang ingin memesan, pelanggan bisa datang langsung ke Jalan Seruni, Palembang atau melakukan pemesanan melalui media sosial Ria. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, saudara. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Timnas senior putri Indonesia menghadapi agenda padat jelang persiapan tampil di ASEAN Women Championship 2025 yang digelar di Jakarta pada bulan Juni mendatang. Mulai gelar FIFA Matchday melawan Arab Saudi, mengikuti turnamen di Jepang dan dilanjutkan pemusatan latihan di Bali usai Lebaran.
Persiapan matang dilakukan PSSI agar timnas senior putri Indonesia bisa tampil maksimal di Asian Women Championship 2025. Setelah menjalani pemusatan latihan di Surabaya selama 2 minggu, timnas Garuda Pertiwi akan berangkat ke Arab Saudi guna melakukan FIFA Matchday 20 Februari nanti. Usai menggelar laga uji coba melawan Arab Saudi, nantinya anak asuh pelatih Satoru Mochizuki ini akan terbang ke Jepang untuk mengikuti turnamen. Aktivitas timnas putri akan diliburkan saat Hari Raya Idul Fitri dan usai Lebaran akan kembali menggelar pemusatan latihan di Bali. Menurut Esko PSSI yang membidangi sepak bola wanita, Vivin Cahyani Sungkono, rencananya timnas putri akan berangkat ke Arab Saudi tanggal 15 Februari. Setelah dari Arab Saudi, Claudia Sukneyman dan kolega akan mengikuti turnamen sepak bola wanita antar universitas di Jepang. Kalau timnas putri tahun ini memang kita padat sekali ya jadwalnya. Untuk persiapan yang sekarang lagi TC di UNESA, kita kerjasama dengan backup sport science dari tim sport science UNESA. Itu sangat bagus buat kita. Jadi ada satu tim dari UNESA yang melekat kepada timnas putri yang ngikutin sepanjang tahun ini. Sambil kita lihat perkembangannya bagaimana. Jadwal padat yang dijalani timnas senior putri Indonesia ini agar bisa meraih prestasi saat Asian Women Championship 2025. Turnamen antar negara Asia Tenggara ini akan digelar di Jakarta bulan Juni mendatang. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Gandeng klub asal Jepang Shonan Bellmare Asiop siap gelar Sport Festival Indonesia. 200 anak usia 9 hingga 12 tahun asal Indonesia dan Jepang akan berpartisipasi dalam acara digelar pada 15 Februari ini. Asiop dan klub asal Jepang Shonan Bellmare meneruskan kolaborasinya di kancah sepak bola. Setelah sukses dengan pertukaran pelatih dan pemain, kini keduanya bekerja sama untuk menggelar Sports Festival Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 200 anak usia 9 hingga 12 tahun asal Indonesia dan Jepang. Selain pertandingan sepak bola, mereka juga akan berbaur dan memainkan sejumlah permainan tradisional dari Jepang dan Indonesia. Kegiatan yang akan digelar 15 Februari di Stadion Asiop ini bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan Jepang dan Indonesia. Selain itu, diharapkan ini juga jadi pengalaman berharga, khususnya bagi anak-anak Indonesia dalam berinteraksi dan berkompetisi dengan peserta dari Jepang. Kita upayakan supaya semeriah mungkin sehingga komunitas Jepang dan tentunya Asiop sendiri bisa melakukan suatu pertandingan persahabatan. Nah, ini untuk menambah kepercayaan dari anak-anak kita untuk bertanding dengan pihak asing. Selain sepak bola, beberapa permainan yang akan dimainkan antara lain tarik tambang, big ball rolling, dan people three legs. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, menjelang berakhirnya playoff degradasi Liga 2 2024-2025, permasalahan tunggakan gaji dan uang muka pemain dan pelatih Sriwijaya FC masih belum tuntas. Para pemain bahkan mengancam mogok bertanding pada laga terakhir menghadapi Nusantara FC. Meski berhasil selamat dari jurang degradasi Liga 2, permasalahan finansial masih membelit Sriwijaya FC. Hingga menjelang berakhirnya playoff degradasi 2024-2025, permasalahan tunggakan gaji dan uang muka pemain dan pelatih Sriwijaya FC belum tuntas. Para pemain bahkan mengancam mogok bertanding saat menghadapi Nusantara FC pada laga terakhir Grup H akhir pekan nanti. Terkait dengan hal ini, manajemen Sriwijaya FC sudah berkomunikasi dengan pemain untuk tetap bertanding pada laga akhir, namun belum mencapai titik temu. Manajemen telah menyampaikan permintaan pemain ke manajemen klub untuk segera menyelesaikan permasalahan tunggakan itu. Upaya itu kita terus laksanakan agar membujuk para pemain untuk tetap berangkat, agar jangan sampai klub ini gugur lah gara-gara satu kendala, tapi juga kita tetap kembalinya ke mereka karena mereka yang punya hak, kewajiban, ya mungkin dia inginnya semua ini diselesaikan terlebih dahulu, jadi mereka lebih tenang berangkatnya kan, karena mungkin pikiran mereka punya pikiran masing-masing lah. Sampai saat ini tunggakan gaji pemain masih tersisa 2 bulan,
pelatih 4 bulan, serta ofisial tim 2 bulan. Jika Sriwijaya FC benar-benar absen dalam laga terakhir melawan Nusantara FC, Laskar Wongkito bisa menghadapi sanksi berat. Sanksi tersebut mencakup pemotongan poin yang berpotensi menggagalkan kelolosan dari degradasi serta denda besar. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat. Salah satu video viral di media sosial memperlihatkan seorang TKI asal Kota Parabumuli meminta pertolongan pada pemerintah untuk dapat dipulangkan dari Singapura. Sambil menangis, TKI perempuan ini mengungkapkan kesedihannya karena tidak betah dan dipaksa mengganti uang sebesar 26 juta rupiah. TKI tersebut bernama Puspa Dewi yang baru bekerja di Singapura pada Januari 2025 melalui jalur non-prosedural. Ia diantar salah satu agensi dan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diantar ke majikannya. Di tempat kerja pertama, Puspa dipekerjakan penuh waktu sehingga membuatnya tak betah dan ingin berhenti, namun diminta membayar kerugian. Puspa akhirnya dipindahkan ke tempat lain namun tetap meminta dipulangkan. BP3MI Sumsel menyatakan telah berkoordinasi dengan Pemkot Parabumuli dan KBRI di Singapura mengenai pemulangannya serta memastikan penanganan biaya dari Pemkot Parabumuli. Dia kebetulan majikannya yang kedua ini dia tidak ada masalah, karena yang bermasalah itu di majikan pertama dia nggak tahan bekerja, terlalu full time, tidak pulang waktu istirahat dan lain-lain. Tapi dia tetap kekeh ingin pulang sampai ingin mengakhiri hidupnya seperti itu. Jadi pihak kami dan pihak pemerintah Kota Parabumuli ingin bertindak cepat supaya paling buruk pun jangan terjadi ya. Kita tetap ingin fasilitasi untuk memulangkan PN yang bersangkutan. Satu informasi yang beredar kan bahwa yang bersangkutan ini pergi ke Singapura melalui agensi yang ilegal, itu seperti apa, Bu? Nah di sini perlu diusut nanti setelah yang bersangkutan pulang aja ya, karena yang bersangkutan perlu karena kan informasinya masih minim, nanti biar pihak yang berwajib yang mengusut. Ada rencana dilaporkan ke polisi, Bu? Sepertinya seperti itu. BP3MI Sumsel juga akan menyelidiki agen yang memberangkatkan TKI tersebut. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah setempat dan pemerintah Indonesia semuanya, tolong pulangkan saya ke Indonesia. Penyidik Kejari Palembang telah menyelesaikan berkas perkara dugaan pemerasan investor dalam izin penerbitan dokumen layak keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dengan tersangka Kadisnaker Trans-Sumsel nonaktif Deliar Marzuki dan asisten pribadinya Alex Rahman. Berkas perkara kemudian diserahkan ke pengadilan. Dengan lengkapnya berkas, dua tersangka akan segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang. Jaksa penuntut umum pun telah mempersiapkan administrasi sidang. Tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti terkait perkara OTT di Disnaker Trans Provinsi Sumsel ya. Di sana ada penyerahan tersangka, dua orang tersangka itu dengan inisial DM dan AL. Saat ini keduanya ditahan di Rutan Pak Jo ya, itu selama 20 hari ke depan, terhitung dari kemarin ya, sampai 20 hari ke depan. Oke, itu kapan dilimpahkan? Rencana dilimpahkannya hari ini, hari Jumat tanggal 14 Februari. Kuasa hukum tersangka menegaskan menghormati proses hukum yang berjalan, sedangkan untuk pembuktian akan dilakukan di persidangan. Jelas, setelah menghormati proses hukum yang sedang berjalan, mengenai pembuktian nanti akan dibuktikan di sidang. Deliar Marzuki dan Alex Rahman sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejari Palembang atas dugaan pemerasan investor atau perusahaan dalam pengurusan dokumen K3. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Persiapan matang dilakukan PSSI agar timnas senior putri Indonesia bisa tampil maksimal di Asian Women Championship 2025. Setelah menjalani pemusatan latihan di Surabaya selama 2 minggu, timnas Garuda Pertiwi akan berangkat ke Arab Saudi guna melakukan FIFA Matchday 20 Februari nanti.
Usai menggelar laga uji coba melawan Arab Saudi, nantinya anak asuh pelatih Satoru Mochizuki ini akan terbang ke Jepang untuk mengikuti turnamen. Aktivitas timnas putri akan diliburkan saat Hari Raya Idul Fitri dan usai Lebaran akan kembali menggelar pemusatan latihan di Bali. Menurut Esko PSSI yang membidangi sepak bola wanita, Vivin Cahyani Sungkono, rencananya timnas putri akan berangkat ke Arab Saudi tanggal 15 Februari. Setelah dari Arab Saudi, Claudia Sukneyman dan kolega akan mengikuti turnamen sepak bola wanita antar universitas di Jepang. Kalau timnas putri tahun ini memang kita padat sekali ya jadwalnya. Untuk persiapan yang sekarang, lagi TC di UNESA, kita kerjasama dengan backup sport science dari tim sport science UNESA. Itu sangat bagus buat kita. Jadi ada satu tim dari UNESA yang melekat kepada timnas putri yang ngikutin sepanjang tahun ini. Sambil kita lihat perkembangannya bagaimana. Jadwal padat yang dijalani timnas senior putri Indonesia ini agar bisa meraih prestasi saat Asian Women Championship 2025. Turnamen antar negara Asia Tenggara ini akan digelar di Jakarta bulan Juni mendatang. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Reski Oktara pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.